sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ibu Citra Resita SPD MPD, selaku dosen mata kuliah Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, serta teman-teman sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat serta karunia-Nya kepada kita semua. Tidak lupa, salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan pidato mengenai pentingnya menjaga kesehatan di masa pandemi. Semoga kita semua sadar akan pentingnya semua ini. Pandemi COVID-19 membuat kita lebih banyak beraktivitas di rumah, mulai dari bekerja, belajar, hingga beribadah. Harapannya adalah agar kita tidak tertular virus atau bahkan menyebarkan virus. Persoalannya adalah akibat pandemi itu, kita juga jadi lebih sering mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer, dan ditambah rasa stres karena bosan. Hal itu bukan saja membuat kesehatan kita menurun, imun melemah, membuat juga berpotensi menyebabkan kerusakan kulit. Merawat kulit selama pandemi COVID-19 sangat perlu dilakukan, meski kita beraktivitas di dalam rumah. Melakukan perawatan kulit secara rutin selama masa pandemi COVID-19 dapat dilakukan secara mandiri, di rumah tanpa harus pergi ke klinik kecantikan. Ada beberapa hal dalam merawat kulit, yaitu melakukan perawatan kulit dari dalam dengan mengkonsumsi banyak air putih, buah-buahan dan sayur sebagai antioksidan, mengurangi makanan berminyak, menghindari begadang dan stres. Adapun perawatan dari luar dengan cara mencuci wajah, melakukan eksfoliasi, mengoleskan pelembab yang sesuai dengan jenis kulit, dan memberikan proteksi, yaitu dengan selalu menggunakan tabir surya, meskipun di rumah saja. Apabila dalam keadaan pandemi, kita harus sering menggunakan masker dalam waktu yang cukup lama. Hal ini berpotensi menimbulkan masalah pada wajah kita, yaitu salah satunya jerawat. Kita harus pandai mengelola emosi, sebab faktor stres juga dapat mempengaruhi kulit. Tidak hanya dari dalam, kita juga perlu melakukan perawatan dari luar, seperti rajin mencuci wajah 2 kali sehari, menjaga kebersihan rambut dengan rajin mencuci rambut, serta mengganti sarung bantal atau handuk untuk menghindari bakteri, menggunakan masker wajah maksimal 4 jam sehari, dan mengganti dengan masker yang baru. Apabila perlu menggunakan dalam waktu yang lebih lama, dengan menerapkan perawatan dari dalam serta luar secara rutin dapat membantu kulit tetap sehat selama beraktivitas di dalam rumah dalam rangka pencegahan persebaran COVID-19. Menjaga kebugaran selama pandemi sangat penting. Olahraga dan kebiasaan hidup dapat membangun imunitas yang kuat. Imun yang kuat membantu kita melawan virus. Maka marilah kita olahraga di rumah. Jangan sampai karantina malah membuat tubuh kita menjadi tidak sehat. Kerja dan beraktivitas di rumah memang membosankan. Berolahraga dapat menjadi salingan kegiatan di kala jenuh dengan pekerjaan. Sejak sekolah dasar, kita diajarkan mengenai 4 sehat 5 sempurna. Kita tahu mengenai pangan sehat dan kebiasaan makan yang baik. Namun mengapa semakin kesini semakin sulit tantangan kita untuk memiliki kebiasaan makan yang sehat. Kini kita disodori berbagai jenis makanan siap saji, kadar gula tinggi, atau makanan yang tampaknya enak namun tidak bergizi. Kesehatan utamanya dibangun melalui makanan. Apa yang kita konsumsi akan berpengaruh pada tubuh kita, baik langsung maupun tidak langsung. Daripada mengobati penyakit, lebih baik kita mengatur kebiasaan makan kita sehari-hari. Jangan mengkonsumsi karbohidrat dan gula berlebih, mengkonsumsi garam secukupnya, perbanyak makan buah dan sayur, imbangi dengan protein dari susu dan daging. Mari kita menjaga kesehatan tubuh dari makanan, lebih baik mencegah daripada mengobati. Pada saat ini, kita memasuki era new normal, dan dalam menghadapi virus COVID-19 atau virus corona ini yang telah menyebar luas di belahan dunia dan salah satunya adalah negara kita Indonesia. Dan sudah banyak kasus sampai jutaan kasus yang terjadi di dunia ini. Bahkan semakin hari semakin meningkat kasus yang terjadi. Seiring berjalannya waktu, seluruh warga negara juga harus memulai tatanan kehidupan yang baru atau jauh lebih dikenal dengan era new normal. Dan untuk bertahan terhadap krisis ekonomi yang dapat diakibatkan oleh virus corona ini, dan mengharuskan seluruh masyarakat dunia untuk melakukan gaya hidup baru di tengah COVID-19 agar tetap sehat dan bisa bertahan hidup.
Dan kehidupan new normal ini atau kembali beraktivitas dengan menerapkan kebiasaan baru pula, yaitu dengan membiasakan diri berperilaku hidup sehat dan bersih. Melihat masyarakat saat ini banyak yang tidak mempedulikan atau masyarakat mulai tidak open dengan lingkungan di sekitarnya dan masa bodoh dengan keadaan virus COVID-19. Mengikuti anjuran pemerintah atau mematuhi aturan protokol kesehatan, menjaga jarak, dan dianjurkan untuk sering mencuci tangan dan menggunakan antiseptik, membersihkan alat-alat yang sering dipakai di rumah, dan membuang sampah pada tempatnya supaya terhindar dari penyakit dan virus. Sekian pidato dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dalam bertutur kata. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spending all my nights alone, waiting for you to call.